Wawancaranya udah mulai belum ya? Belum, nanti untuk ruangannya saya siapkan, nanti Bapak bisa menunggu terlebih dahulu. Ya, Bu. Dengan saudara Ido. Ya, Bu, saya Bu. Oke, mungkin Bapak sudah siap? Siap, Bu. Bismillah. Oke, Bapak tenang, santai. Semoga berhasil. Mari ikut saya. Baik, Bu. Misi, Pak. Apakah boleh saya masuk dan duduk? Oke, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ido. Sebelum kita melakukan interview pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Nur Anissa dari tim user perusahaan ini, beserta tim saya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Nadila Nur Aziza serta tim dengan Ibu Andini ya dalam bagian user. Selanjutnya dari tim HRD. Oke, perkenalkan nama saya Riki Ardiansa. Saya selaku Kepala Departemen Sumber Daya Manusia di perusahaan ini, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Arisya, staf di Departemen SDM perusahaan ini. Oke, selanjutnya dilanjutkan kepada Bapak Igo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Badan Saputra. Saya asli dari Sumatera Selatan. Mungkin itu sih, Pak, perkenalan singkat dari saya. Oke, Bapak Igo Valiansyah Putra, asalnya dari Sumatera Selatan. Ya, Pak. Betul? Ya, Pak. Apa sudah siap untuk diwawancarai? Siapa? Oke, pertanyaan pertama dari saya, mungkin bisa ceritakan kepada kami bagaimana dirinya? Baik, Pak. Saya merupakan salah satu lulusan dari kampus terbaik yang ada di Indonesia, dan kebetulan saya fresh graduate, Pak, dan masih belum punya pengalaman untuk di bidang industri, Pak. Oke. Dari universitas terbaik, mungkin apa aja yang sudah Anda lakukan selama di kampus, atau prestasi apa yang sudah Anda capai selama di perkuliahan? Untuk prestasi, Pak, kalau secara akademik saya tidak punya, Pak. Tapi secara non-akademik, selama berkegiatan di kampus, saya aktif dalam organisasi, Pak. Organisasi apa itu? Organisasi dari program studi saya, Pak, yang lingkungan, Pak. Dalam kegiatan tersebut apa aja yang Anda ikutin atau lakukan? Baik, Pak, mungkin selama saya berorganisasi tersebut, saya banyak mengikuti kegiatan tentang pengabdian masyarakat, kemudian juga saya ada beberapa kali mengikuti juga kegiatan tentang akademiknya, Pak, seperti seminar, lebih banyak ke arah sosial sih, Pak, dan bertemu dengan orang-orang banyak. Oke. Gimana kamu memanajemenkan waktu kamu selama di perkuliahan? Kalau dari saya, Pak, akademik bagi saya tetap nomor satu, Pak. Tapi saya sering juga masih lalai, Pak, dengan akademik saya dan terlalu asik dengan organisasi saya, Pak. Oke, selanjutnya kepada rekan saya. Oke, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa selama di bangku perkuliahan itu aktif ya di bidang non-akademik, aktif di organisasi. Kalau boleh tahu, pengalaman apa sih yang kira-kira bisa Bapak Ibu implementasikan dari ilmu yang udah Bapak Ibu dapatkan di perkuliahan ke perusahaan ini? Baik, terima kasih, Bu. Mungkin untuk yang bisa saya implementasikan selama saya berorganisasi di kampus selama saya kuliah, itu di arah soft skill, Bu. Baik dari cara berbicara, kemudian juga bekerja sama tim, terus juga manajemen waktu, dan bertemu dengan orang banyak. Saya lebih mudah beradaptasi sih, Bu. Bapak Ibu, kira-kira
Kalau boleh tahu dari mana info lowongan kerjaan di perusahaan ini? Kebetulan kalau info lowongan kerja sendiri, saya tahu dari ada grup dengan teman-teman, jadi saya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dari grup tersebut. Kita dari teman ya. Pertanyaan terakhir dari saya, apa sih motivasi Bapak melamar di perusahaan ini? Baik, untuk motivasi saya sendiri itu adalah keluarga saya sendiri, Bu. Karena keluarga saya sudah menghabiskan banyak uang selama saya sekolah, jadi sudah saatnya saya untuk mencari pekerjaan dan saya bahagia dari kedua orang tua saya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya pertanyaannya bisa dari tim user ya. Mungkin pertama dari saya. Pastikan Bapak Ibu sebelum untuk melamar perusahaan ini mencari tahu dulu tentang perusahaan itu bagaimana, memproduksi barang apa. Nah, dari Bapak Ibu sendiri, apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang perusahaan ini? Baik Bu, mungkin tidak banyak Bu yang saya tahu tentang perusahaan ini Bu. Tapi yang saya tahu tentang perusahaan ini bergerak di sektor industri batubara sih. Mungkin itu sih sejauh ini yang saya tahu tentang perusahaan ini. Hanya sekedar di batubara saja? Iya Bu, saya tidak tahu menghasilkan produksi apa Bu dari batubara tersebut. Oke Bapak Ibu, saya ingin bertanya, mengapa sih Pak Bapak melamar di perusahaan kami? Jadi Bu, sebenarnya saya sudah melamar di banyak perusahaan, tetapi salah satunya di perusahaan itu, tapi belum ada panggilan Bu dari perusahaan yang lain. Jadi saya mencoba peruntungan di perusahaan yang Bapak, saya tahu saya bisa diterima kan. Dan memang saya memang ingin bekerja sih Bu, karena kebetulan saya kan lulusan dari kampus, tapi saya masih belum punya pengalaman Bu, dan sempat beberapa tahun juga jadi pengangguran Bu. Nah di situ juga saya ingin meningkatkan ekonomi keluarga Bu, karena selama saya nganggur ya ekonomi keluarga saya menurun Bu. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya lagi. Tadi kan saya dengar dari cerita Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya banyak pengalaman dalam organisasi ya. Kira-kira dari organisasi tersebut ada nggak sih Pak pencapaian yang serupa dengan posisi yang Bapak lakukan? Soalnya saya tahu Bapak melamar dalam posisi bidang lingkungan. Baik Bu, untuk kegiatan yang pernah saya lakuin sih yang setara dengan yang saya lamar Bu ya di bidang lingkungan. Kalau tidak saya melamar di perusahaan Bu, itu nggak ada sih Bu. Saya hanya kalau selama kegiatan organisasi di kampus itu cuma menjadi ya anggota biasa aja dan ikut-ikut aja kegiatannya. Kalau ada kegiatan ya hadir gitu, tapi nggak pernah menjadi kepala Bu seperti itu. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak diterima di perusahaan kami ini ya, kan Bapak ini melamar sebagai HSE sih Pak. Menurut Bapak Ibu ini, Bapak paham gak sih sama posisi yang Bapak lamar? Baik Bu, kebetulan saya tidak paham ya Bu tentang HSE apa ya Bu. Tetapi berhubung pada saat saya melamar di posisi HSE itu bisa untuk teknik lingkungan, jadi saya mencoba aja Bu di teknik lingkungan, tapi untuk saya mau bekerja HSE itu sebagai apa saya masih belum tahu sebetulnya, masih tidak punya pengalaman juga. Jadi belum tahu ya Pak ya? Iya. Jadi Pak, apa sih Pak sebenarnya yang mau Bapak bawa untuk perusahaan ini kalau Bapak diterima? Yang saya bawa ya saya ingin bekerja aja sih Bu di perusahaan Bapak dan Ibu, dan saya akan melakukan yang terbaik Bu apa yang saya bisa lakukan. Jadi Bapak belum ada baruan ya Pak ya? Sejauh ini belum ada sih Bu, belum kepikiran mau membuat perubahan apa di perusahaan ini. Kalau misalkan Bapak diterima lagi nih Pak, apa sih Pak komitmen Bapak untuk perusahaan ini biar kami ini bisa menerima Bapak? Ya kalau komitmen sih Bu, saya komitmen lah kalau Bu, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh lah Bu, walaupun saya masih kurang dalam pengalaman, tapi saya kalau dalam kegiatan atau pekerjaan saya bisa sungguh-sungguh. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Ibu Adi. Jadi Bapak Ibu, sekiannya untuk interview hari ini. Untuk informasi hasil dari interview Bapak nanti akan kami informasikan kembali lewat email Bapak 1 minggu ke depan ya Pak. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk di interview di perusahaan Bu.
besar harapan